rumah itu pasti suka banget sama yang namanya jajanan. Saya setuju tadi dengan kata-kata Bung Riko. Zaman sekarang itu bahayanya adalah anak-anak itu kadang-kadang malah menjadikan si jajanan ini sebagai bahan makanan pokok. Akhirnya saya berprinsip, ini sebenarnya kan jajan-jajanan murah itu kan orang bilang ya lu enak punya uang makanya lu bisa kasih anak lu yang kualitas tinggi. Sebenarnya bukan masalah uang atau tidak punya uang, tapi masalah kesadaran akan kesehatan. Itu dia kenapa saya lebih percaya sama segala sesuatu yang memang sudah dikemas dan dijual di supermarket, Pak. Karena biasa kan kalau memang sudah dikemas kayak misalnya keripik singkong gitu kan, itu udah jelas. Ada badannya, ada si depkesnya, ada BPOM-nya itu, kemudian juga... Pak, itu saya bentar, itu kayak tadi keripik singkong, Pak. Memang pepatah juga mengatakan begitu, Pak. Pepatah apa? Keripik singkong dicampur karet. Bapak ngongkong, saya jepret. Jadi segala sesuatu yang memang sudah dijual supermarket dan jelas ada depkesnya itu, ada keputusan bla 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 segala macamnya, itu kan berarti bahan-bahan yang digunakan itu semua pasti higienis, steril, dan memang zat-zat yang digunakan itu pasti aman dikonsumsi oleh tubuh, Pak. Iya, tapi tetap ada bahan pengawet di sana. Memang, betul, tapi toleransinya, tapi ada toleransinya. Nah, betul, tapi kan minimal kita sudah tahu apa yang kita konsumsi itu pasti enak, Pak. Ini seru sih, Pak. Ya, sebentar. Interupsi kenapa? Pak Akri dulu sebentar. Iya. Tidak selamanya yang di tempat baik, ditutup dengan baik, jaminan baik, bakal dimakan secara baik. Enggak jaminan juga, Pak. Betul. Sekarang contoh umpamanya, kita makan ayam di restoran terkenal. Betul. Ayamnya dipotong di mana, waktu motong bacanya apa, kita nggak tahu. Ya kan? Saya kasih contoh lagi, orang bikin tempe jorok, diinjak-injak kesannya kan, sambil telanjang, keringatnya pada ngucur. Tapi kalau nggak diinjak tempe nggak enak, Pak. Iya. Iya kan? Ya betul sih, tapi ini kan kita ngomonginnya konteksnya itu loh, Pak. Oh maaf nih, saya belanja, tetangga saya belanja di supermarket gitu. Itu belum dimakan udah babak belur. Loh kenapa? Digebukin nggak bayar, Pak. Ya iya kalau nggak bayar. Iya ya kalau nggak bayar sih iya. Kenapa, Ari? Jadi begini, Bapak ya. Ya. Kita ini pada hari ini membicarakan masalah makanan. Iya. Yang sehat atau yang tidak sehat. Kenapa dia campur baurkan kepada kemasan dan kemasan-kemasannya? Loh. Dia punya pandangan yang lain, Ri. Nah, jadi dia merasakan bahwa tidak selamanya, Bapak. Tidak selamanya kemasan itu menentukan. Iya, tetapi dia punya pandangan lain. Kamu juga boleh berpandangan lain. Justru di sini kita mengadu argumentasi supaya kita mendapatkan kebenaran. Kalau jadi gitu, ada manfaat untuk orang lain. Kasih tahu ke saya, apa yang menurut kamu definisi makanan yang kemasannya sehat? Nah, sekarang kalau Bapak membebaskan berpandangan lain, itu tidak akan terjadi, Pak. Kenapa? Karena dari mata turunnya ke hati. Pandangan lain, ya. Iya. Kalau kita begini kan saling pandang. Iya. Beda lagi. Iya. Ya udah segitu saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Ya. Begini, Pak. Kita janganlah menilai segala sesuatunya itu dari luarnya saja. Cuma sekedar dari kemasannya. Karena menurut saya tidak selamanya, Ibu. Lu kayak kipas angin lu lama-lama lu. Iya, maksudnya ini menjelaskan. Maksudnya menjelaskan, Pak. Iya. Menjelaskan. Karena tidak selamanya, Ibu, yang kita kemas itu adalah isinya di dalamnya itu juga adalah bagus sekali. Iya. Kemasannya bolehlah bagus sekali, pelangi berwarna-warni. Iya. Iya kan? Tapi di dalamnya banyaklah yang di dalamnya itu adalah makanan mengandung monosodium glutamat dan sangat berbahaya. Ada juga mengandung pemanis buatan, sakarin. Iya. Ya, tapi kan? Maksudnya ada toleransi, ada batasan. Ada. Itu dia yang maksud saya. Jadi tidak selamanya kalau misalnya sudah kemasannya bagus, sudah enak, sudah sehat dimakan. Saya akan percaya, kita juga tidak tahu waktu di pabrik kemasannya dibagaimanakan. Mungkin diinjak-injak juga plastik-plastiknya terus dibungkus-bungkuskan ya. Kita kan tidak tahu. Mungkin makanannya itu ngomong sampai gosok gigi sih deh tadi. Maksudnya ini saya menjelaskan, Om. Biar pada paham. Jangan kita terkotak-kotakan dalam pemikiran yang keliru. Justru salah, begini. Saya belum selesai. Enggak, saya begini aja, nggak ngomong. Begini, gitu. Ya begitu. Jadi kalau misalnya cuma kemasan, itu tidak menentukan apakah itu sehat atau tidak. Kecuali kalau misalnya kemasannya, misalnya dipakaikan perban atau ditaruh dalam kapsul, itu mungkin sudah pasti steril. Terus maksud lo sirup yang sehat itu kalau ditaruh di botol infus disuntikan? Yang mana bisa begitulah? Cik, makanan di perban emang habis sunat. Enggak, Bapak, maksud saya adalah seperti ini, Pak. Ketika misalnya makanan itu dikemas dan kita jelas ini misalkan diproduksi oleh siapa, kemudian ada Depkes RI-nya.
Itu kan berarti kalau sampai ternyata tidak higienis, kita tahu kita bisa menuntut kepada siapa. Komplainnya kemana? Depkes itu kan mengeluarkan kalau itu higienis atau enggak kan bukan main-main, tapi pasti sudah melalui Kalau yang namanya kemasan memang itu untuk waktu yang agak lama, makanya dia dikemas. Sekarang saya tanya begini ya Pak, Bapak misalkan beli gorengan, kamu beli gorengan, Gorengan. ditaruh di plastik kresek warna hitam. Iya. Emang kamu pikir itu bagus? Nah, styrofoam Jauh, juga Ci ya. styrofoam, jauh Bubur lebih. ditaruh situ bubur. Betul. Bubur kadang-kadang sama tukang-tukangnya Pak saya buka. Lagi jongkok aja di dalam tuh Pak. Silakan. Kemasan yang di supermarket itu yang harganya mungkin memang relatif mahal, tapi minimal kemasannya kita tahu itu aman loh Pak. Kalau dikonsumsi jangka panjang memang tidak sehat, tapi Ya. kan minimal kita tahu jelas oh ini masih ada higienitasnya. Apa lu mau ngomong apa? Nih Pak nih, sebenarnya begini nih Pak nih ya. Sekarang kita tidak bisa menyalahkan tukangnya juga. Ya. Betul. Tidak bisa menyalahkan yang ada di Konsumsi. supermarket juga. Betul Pak. sekali. Sekarang memang orang sudah otaknya semua duit dan secara mudah Pak. Dulu kita makan ayam, itu lama baru bisa makan ayam. Iya. Dan itu penduduk kita sedikit. Sekarang bagaimana supaya ayam itu supaya cepat besar untuk kebutuhan penduduk yang lebih banyak. Disuntik lah. Disuntik Pak, Iya. 3 bulan ayam udah gede. Ah, ah. Semua ada pemaksaan Pak. Segala sesuatu yang dipaksa pasti perih Pak. Segala ada eksesnya, ada Iya, efeknya. itu. Ya. Nah, jadi sudah tidak pantas. Makanan juga Pak. Dulu makanan dibungkus dengan bahan-bahan tumbuhan. Dibungkus dengan daun pisang. Iya. Sekarang sudah menggunakan plastik. Iya. Bapak beli apa? Sekarang semua ada plastik. Udah nggak sehat Pak, kayak teman Satu saya. nggak sehat, keduanya juga itu mengurangi kenikmatannya loh. Nah, Nilai itu, Pak. kenikmatan beda ya. Kayak teman saya udah nggak sehat Pak. Oh kenapa? Calontong. Hah? Udah nggak kayak daun Pak. Dia udah nggak pakai daun ya? Iya. Ini hanya nama bukan makanan. Yang penting kan pakai baju Pak ya. Ah itu salah, harusnya dia pakai daun Pak. Pakai daun. Kalau lontong tuh pakai daun. Apa saya pernah pakai daun? Hah? Saya pernah pakai daun dulu. Loh hasilnya? Emang harus jadi apa kalau tanya hasil? Kan namanya lontong. Kamu memang harus pakai daun. Ini Anda jangan terjebak hal-hal yang selalu harus seperti tradisional, jangan. Kenapa? Zaman itu berkembang. Iya. Saya tanya pada Anda. Loh, gua nungguin. Lu mau nanya apa? Ya mau nanya apa? Gua udah nungguin. Nih gua udah siap-siap ditanya. Nih. Pak, nanti takutnya saya tanya Anda nggak siap nggak bisa jawab. Loh, masalah bisa jawab atau enggak tergantung pertanyaannya. Yang penting saya jujur. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya pasti saya jawab. Nggak bisa jawab kok jawab? Kan nggak ngomong masalah salah atau enggaknya. Yang penting saya jawab. Oke, coba saya tanya pada Anda. Tapi nggak bisa Pak. Sudah saya coba nggak bisa Pak. Yaudah, nanti aja kalau mau tanya sama saya ya. Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Gini aja ya. Lu pernah nggak berpikir ya Cak ya? Maaf ya ini ya. Ya, silakan. Muka lu dikebelakangin bisa nggak tuh? Anda jangan buang energi yang nggak perlu. Saya pernah coba. Muka saya hadapkan belakang. Anda tahu hasilnya? yang terjadi? Badan saya ngadep ke belakang juga. Ah itu namanya balik. Gila lah.